Bukannya karena keluarga mereka sudah memesan saya? Kenapa datang banyak orang begini? Ayah, kamu antri dulu, aku telepon dulu tanya-tanya. Wah, gaji manajernya sampai 20.000 yuan. Lebih banyak dari gaji anakku di perusahaan asing. Nenek di keluarga ini keterlaluan. Maaf ya semuanya, nenek hari ini capek. Wawancara selesai sampai sini, semuanya pulang saja. Ini maksudnya apa? Kita cuma datang, terus disuruh pulang. Kalian dan aku telepon tanya. Sangat maaf, nenek juga tidak menyangka. Peserta wawancara hari ini sebanyak ini, benar-benar tidak ada tenaga lagi. Kalau hari ini tidak ada hasilnya, 2 hari lagi akan diadakan wawancara lagi. Ada tidak seorang bernama Nona Lin Xiaopan? Dia, aku. Ikut aku. Kenapa begini? Kita dibiarkan di sini. Kita disuruh datang percuma. Keluarga kaya memang semaunya. Nenek di keluarga kita tubuhnya lemah, takut tertular kuman. Baju dari luar tidak boleh dipakai masuk ruang tamu. Jadi kamu harus ganti baju, hapus makeup, cuci tangan dan disinfeksi. Mengerti? Ikut aku. Sini. Nenek, ini peserta wawancara terakhir hari ini. Sudah jam makan siang, kenapa masih ada orang? Bukannya sudah bilang pagi ini tidak ada wawancara? Capek sekali. Ini janjian dari direktur Wang, dia khusus bilang ke saya. Bilang harus dilihat oleh Anda. Anak ini, kenapa tidak janjian lebih awal? Pagi ini berantakan sekali. Halo nenek, nama saya Lin Xiaopan. Dari rekomendasi layanan publik Lanjie. Nenek, saya gulung lengan baju Anda ya. Bukannya sudah bilang? Jangan gulung lengan bajuku. Baiklah. Tidak gulung, kita ukur lewat baju saja. Ukur di mana? Saya saja. Nenek, pagi ini peserta wawancara terlalu banyak. Sedikit capek, coba tenangkan diri, tarik napas perlahan. Kalau tidak, tekanan darah akan naik. Tekanan darah tinggi 140, rendah 90, sudah batas kritis. Anda harus tenang dan rileks. Kamu tahu juga tekanan darah kritis? Dulu saya pernah jadi relawan di panti jompo di Jepang. Nenek lapar ya? Makan dulu saja. Pagi ini banyak orang yang berantakan. Bikin saya capek. Sebenarnya, Nona Lin ini sudah dipastikan oleh Direktur Wang. Tapi Anda ingin mengurus sendiri, lalu menyuruh saya untuk menyebarkan pesan di luar. Jadi saya mencari beberapa perantara, begitu saja. Dan akhirnya jadi seperti ini. Bodoh, hanya tahu bicara soal imbalan, tidak tahu bicara soal persyaratan. Ayah, saya bodoh. Pagi ini kami juga kesal. Melayani begitu banyak orang, ganti baju, disinfeksi. Kami juga sangat lelah, siapa yang harus disalahkan? Anda sendiri yang salah. Saya yang salah. Nenek, jangan marah ya. Minum sup dulu. Kenapa ini? Seperti membunuh penjual garam. Anda ingin membunuh saya? Si kemelatmu. Semuanya bodoh, semuanya tidak berguna. Nenek, jangan terlalu emosi, jaga kesehatan. Nenek, sebenarnya menghormati orang lain bukan karena mereka hebat, tapi karena Anda hebat. Keharmonisan menghasilkan kekayaan, bukan begitu? Dari mana belajar ini? Satu set demi satu set. Siapa namamu? Lin Xiaopan. Kamu tinggal saja di sini. 3 hari percobaan, kalau tidak cocok, pergi. Saya siap menerima tantangan. Mengerti? Tambah air.
Apa yang terjadi di dalam? Xiaopan sedang bertemu dengan si tua itu. Bukan. Mereka juga punya ratu tua. Salah. Saya salah bicara. Nenek sudah pergi. Luo, saya lulus, nenek memberi saya 3 hari percobaan. Kamu tidak perlu menunggu saya. Nanti malam saja. Luo, saya lulus, nenek memberi saya 3 hari percobaan. Kamu tidak perlu menunggu saya. Nanti malam saja. Lihat, saya bilang tidak ada masalah. Saya tidak tahu ini baik atau buruk, pasti baik. Bagaimana kamu bisa yakin? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, ayo pergi Lin Song. Nanti kita jemput dia setelah selesai. Ayo, cepat pergi. Saya bantu kamu. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Pinggangmu belum sembuh, jangan ceroboh. Bagaimana kamu tahu pinggang saya cedera? Saya lihat tadi saat kamu berdiri. Pinggangmu agak miring ke kiri saat mengambil barang. Secara tidak sadar melindungi pinggang, sepertinya baru saja terjadi. Bukan. Itu karena kecelakaan dulu, belum sembuh. Saya bawa penghangat. Duduk, saya tempelkan. Terima kasih. Ini hangat, ditempel di pinggang belakang sangat nyaman. Dan tidak seperti plester, tidak ada bau kasturi. Orang lain tidak akan tahu. Terima kasih. Di sini, ya? Ya, di sini. Barusan. Bisa dilihat, nenek memang agak pemarah, ya? Nenek di rumah ini memang agak aneh, tapi sebenarnya baik. Terutama karena baru saja dirawat di rumah sakit. Kakinya juga tidak bisa digerakkan, jadi semakin aneh sifatnya. Mengerti, keluarga besar seperti ini. Pasti harus hati-hati di mana-mana. Kak Yo, biasanya Anda bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab belanja dan masak. Kalau bukan karena keluarga kekurangan uang, 2 anak laki-laki saya menunggu untuk menikah dan membeli rumah. Saya juga tidak ingin bekerja di sini. Saya bilangnya, setiap orang di rumah ini sangat aneh sifatnya. Yang, saya perkenalkan, ini Xiao Yang. Dia yang tadi membantu kalian ganti baju dan disinfeksi. Anak ini muda, pernah sekolah SMA. Di rumah ini bertanggung jawab membersihkan dan merawat nenek. Saya terutama bertanggung jawab dimarahi. Barusan sudah terlihat, kalian sudah bekerja keras. Jadi kepala rumah tangga di keluarga ini tidak mudah. Di dalam rumah ada 3 nyonya yang seperti Dewi. Kamu harus benar-benar siap mental. Terima kasih atas peringatannya, saya akan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Masak, ya Kak Yo. Kak Yo, cucu perempuan nenek, Wang Muotu, ada di rumah? Sepertinya dia sedang pergi bisnis dengan pacarnya. Anda sibuk? Baik. Kalian biasanya melakukan pekerjaan rumah, tidak pakai masker dan sarung tangan? Kami ini pembantu, mana sempat memikirkan hal-hal seperti itu. Tidak bisa begitu, pembantu juga pekerjaan. Kamu juga harus memperhatikan diri sendiri, meskipun nanti tidak bekerja lagi. Tetap harus punya tubuh yang sehat. Industri rumah tangga kami memang seperti ini. Terkadang tidak bisa menghindari rasa tidak enak. Mengungkapkannya juga bisa meringankan beban. Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan klien dengan baik, saling memahami akan lebih baik. Klien? Siapa kliennya? Nenek dan Xiao Wangzong. Mereka itu tuan rumah, bukan klien. Apa tuan rumah? Itu pemikiran lama. Industri rumah tangga kami ini juga termasuk industri jasa. Jadi yang kami layani adalah klien kami. Semua orang memiliki kesetaraan dalam kepribadian. Xiao Pan, keluarga ini tidak peduli dengan omonganmu. Bukan begitu, Xiao Yang. Jika mereka memang salah, kamu harus bisa mengungkapkan pendapatmu dengan tepat dan masuk akal. Terus-terusan menahan diri juga tidak benar. Kamu harus belajar membangun hubungan yang saling menghormati.
Bagaimana nenek itu bisa lumpuh? Xiao Wangzong punya pacar yang sangat muda. Nenek itu sangat marah sampai kena stroke. Sampai di rumah sakit, kakinya tidak bisa digerakkan. Di rumah sakit berhari-hari, terus minta pulang. Kamu bilang si nona besar itu. Nona besar itu sih biasa saja, tapi begitu ada waktu, dia langsung keluar, tidak di rumah. Sulit atau tidaknya melayani juga tidak kelihatan. Xiao Pan, hari ini suhunya berapa? Engine-nya seberapa? Hari ini suhunya 24 derajat Celcius, angin barat daya level 2. Kualitas udara 40, sangat baik. Aku seharusnya sering-sering berjemur. Tapi matahari ini terlalu menyilaukan. Jangan sampai aku kena glaukoma. Kamu pulang saja. Ambilkan kacamata hitam di kamarku. Ada di laci saya. Coba lihat, ini yang dimaksud. Aku mau yang merek Dior. Coba lihat. Juga tabir surya. Ini Kamu cukup cerdik. Dokter bilang, berjemur setiap hari itu untuk apa ya? untuk menambah vitamin D. Vitamin D bisa meningkatkan penyerapan kalsium. Aku tahu, cuma menguji kamu. Kamu masih muda, cantik, dan mampu. Kenapa memilih jadi pengurus rumah tangga? Karena tidak punya uang, gaji di sini terlalu tinggi. Jujur juga, tapi menurutku, kamu menyembunyikan sesuatu. Dengan wajahmu ini, pasti bisa menikah dengan pria kaya. Tidak perlu susah-susah seperti ini. Nenek, Anda benar. Awalnya aku memang ingin bergantung pada pria. Tapi, saat aku mau menikah, tiba-tiba dia menghilang. Jadi kamu putus asa dan jadi pengurus rumah tangga? Iya, keluarga saya tidak kaya dan saya juga pemarah. Jadi tiba-tiba saya sadar, bergantung pada siapapun tidak sebaik bergantung pada diri sendiri. Terutama tidak boleh bergantung pada pria. Bagus sekali omongannya. Percaya sama apapun lebih baik percaya sama diri sendiri. Apalagi jangan percaya sama cowok. Nah kamu tuh, udah nempat yang bener, di sini MAH. Wanita itu derajatnya lebih tinggi 1000 kali lipat dari cowok. Nenek, kaki nenek ini, kalau buruan ke rumah sakit buat terapi, bisa lebih cepat sembuh nggak ya? Dokter bilang begitu sih, tapi aku nggak mau. Di rumah enak banget, lagian terapi itu. Kayak digantung-gantung gitu, nggak kuat. Ini kan lumpuh kaki ringan karena stroke. Kalau buruan terapi di waktu yang tepat, mungkin bisa sembuh total, jangan ditunda-tunda. Kamu ini mata-mata dari rumah sakit ya? Mau cari untung dari biaya terapiku? Kelihatannya kayak gitu nggak sih? Aku cuma pengen nenek bisa cepat-cepat berdiri. Baru sehari udah sebel sama aku. Aku mau aja tiduran di rumah sok jagoan. Kenapa nggak boleh? Boleh pasti boleh, nenek suruh aku dorong kemana? Aku dorong ke situ, oke? Pulang yuk, bahuku kok jadi nggak enak lagi ya. Pijitin dong, Siap deh. yang bawah dikit. Kok kuat banget sih, sakit nih. Pelan-pelan dong gini. Nah anak, lihat tuh. Aku nanti MAH, bahkan nggak bisa berdiri lagi. Ada kalian. Apapun yang aku mau pasti ada. Aku nggak takut apa-apa lagi. Iya. Nenek beruntung banget. Baru sehari datang, gimana tahu nasib nenek baik apa nggak? Pulang yuk. Oke deh. Ayo jalan.
Nenek bukunya banyak banget. Nenek pasti sangat berpendidikan. Aku nggak berpendidikan, bapakku yang sangat berpendidikan. Zaman dulu, dia dosen di Universitas St. John. Di rumah banyak banget buku. Banyak yang koleksi langka. Sayangnya, Sayangnya kenapa? kebakar hampir habis, terus. Dia mau nyelamatin sisa-sisa buku. Ya disumbangin semua ke negara. Setelah orang tua meninggal, rumah jadi berantakan. Ada waktu itu, saya tidak punya siapa-siapa, hampir mati kelaparan. Akuntan sekolah ayah saya yang menyelamatkan saya. Dia orang baik, kemudian saya menikah dengannya. Saat Yang berumur 1 tahun, ayahnya meninggal. Saya yang membesarkannya sendiri. Sampai reformasi dan keterbukaan, saya menggunakan uang tabungan, membuka restoran pribadi pertama di Shanghai. Waktu itu ada yang bilang, saya mengembalikan kapitalisme. Saya tunjukkan pada mereka. Tidak sampai 2 tahun, saya jadi salah satu orang terkaya pertama di Shanghai. Hebat sekali. Kesulitan memulai usaha, hanya saya yang tahu. Kemudian, restoran semakin banyak. Ada yang kedua, ketiga, yang juga mewarisi otak bisnis saya. Bisnis keluarga kami semakin sukses, akhirnya punya uang lagi. Setiap kali ingat orang tua, saya beli beberapa buku. Di sini, saya merasa mereka tidak meninggalkan saya. Sebenarnya, saya memikirkan mereka setiap hari. Saya biasanya tidak suka keluar. Kenapa? Di luar pemandangan luas, sinar matahari bagus, sangat nyaman. Kamu tidak tahu nenek-nenek di komplek kami. Setiap hari bergosip, sangat menjengkelkan. Anda tenang saja. Masih pagi, mereka belum keluar. Tadi saya bilang sampai mana? Oh iya, keluarga kami punya uang lagi. Kamu pikir nasib saya baik lagi? Sebenarnya tidak, anak perempuan saya Wang Yang. Jangan lihat dia cakap di luar, suaminya adalah menantu yang saya cari dulu. Ternyata tidak berguna, pemalas, tidak peduli apa-apa. Setelah 5 tahun, saya suruh mereka bercerai. Tapi sekarang saya menyesal. Kalau saya tahu dia suka pacaran, lebih baik saya biarkan dia. Kamu tahu, sekarang dia bersama pria muda 6 tahun lebih muda darinya. Bahkan bilang mau menikah. Saat dia umumkan tanggal pernikahannya, saya marah sampai kaki tidak bisa bergerak. Nenek, Anda tidak boleh marah, marah tekanan darah naik. Tekanan darah naik, mudah terjadi ini itu. Punya anak perempuan yang tidak waras. Mau tidak tekanan darah tinggi, bisa? Tidak seharusnya pacaran malah pacaran, yang seharusnya pacaran malah tidak. Siapa? Saya Paul lagi? Cucu perempuanku itu. Nona Wang Nuotu. Masih disebut Nona? Tapi aku dengar, dia pergi dengan pacarnya untuk penelitian. Kenapa tidak pacaran? Baru-baru ini kami bertemu, cukup puas. Dia mahasiswa doktoral di Universitas Tokyo. Pinter. Cakap dan pandai bicara. Beberapa waktu lalu, aku memintanya membantu merenovasi restoran kami, sangat bagus. Tapi aku berpikir lagi, pemuda yang begitu cakap ini, jangan-jangan dia hanya mengincar uang keluarga kami? Kamu bilang. Benar-benar. Ini anak siapa? Anak ini tidak apa-apa kan? Anak siapa ini? Ayo, lihat. Jadi dia tidak mau keluar, berantakan. Benar-benar.
Jangan seperti ini lagi. Kamu lagi-lagi. Beri padaku, kamu anak siapa? Aku juga akan memarahimu. Ayo, cepat pulang. Menangis apa? Ada apa lagi? Dia menyemprotku dengan pistol air. Kamu ini gila ya, nenek itu duduk di kursi roda. Bagaimana bisa menyemprotmu dengan pistol air? Kamu berbohong, pulang. Kamu masih berani berbohong? Masih berani tidak berbohong lagi? Anak nakal, membuatku kaget. Nenek, ingat tidak apa yang terjadi tadi? Dia tidak menyemprotku dengan pistol air? Tadi nenek berdiri, coba lagi. Berdiri seperti tadi. Kamu gila ya? Kapan aku berdiri? Nenek, coba berani sedikit. Lihat, nenek sudah melewati banyak rintangan dalam hidup. Tidak ada yang bisa membuat nenek menyerah. Kenapa nenek rela menyerah dengan kaki yang sakit? Membiarkan orang lain mendorong-dorong nenek? Kamu mengajari aku, kamu adalah pembantu yang aku pekerjakan. Salah, aku bukan pembantu, aku adalah petugas layanan rumah tangga tingkat tinggi. Jika aku menerima pekerjaan nenek, aku bisa menjadi manajer rumah tangga nenek. Nenek pikir nenek sedang mencoba aku, sebenarnya aku juga sedang mengamati nenek. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi klien saya? Saya menjadi klien Anda. Jika Anda tidak memenuhi syarat, saya tidak akan menyetujui Anda. Andalah klien saya. Nenek, lihat, Anda berdiri. Saya berdiri. Kemarilah, Anda berjalan ke sini, coba. Kalau begitu, saya bisa berjalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Berjalanlah ke sini, saya akan memegang Anda, percayalah pada saya. Ibu, saya pulang. Xiao Jin datang untuk melihat Anda. Ibu, Xiao Jin datang untuk melihat Anda. Eilo, tante. Halo, nama saya Lin Xiaopan, saya direkomendasikan oleh Kak Lan sebagai asisten rumah tangga. Mohon bimbingannya. Hello. Kak Lan merekomendasikan asisten rumah tangga yang masih muda ini. Ibu, bisakah dia melakukannya? Pertanyaan itu seharusnya Anda tanyakan pada diri sendiri. Masih muda, bisakah dia melakukannya? Saya akan mengambilkan air untuk kalian. Xiao Jin, cepat duduk. Ibu, Xiao Jin tahu kondisi kesehatan Anda belakangan ini tidak baik. Dia sengaja memasak sup ayam untuk Anda. Sup ayam ini dimasak selama lebih dari 5 jam. Tante. Anda minum sup ayam. Ayo, Anda coba. Ibu, lihat, aromanya sangat harum. Ada apa? Anda ingin membakar saya? Kenapa Anda begitu kaku? Anda tidak meniupnya sedikit pun. Cepat pergi, cepat pergi. Baiklah, saya kaku, oke? Sudah saya katakan, saya lebih suka berurusan dengan soal matematika. Daripada datang ke rumah Anda, tapi Anda memaksa saya untuk datang. Sudah, jangan bicara lagi. Kami tidak meminta Anda datang. Ibu, bisakah Anda sedikit diam? Apa salahnya saya bicara? Kenapa? Sudah dewasa, bicara langsung seperti itu tidak enak didengar. Anda cepat duduk, saya akan melihat. Nenek, pakai helm. Xiaopan, mau membawa saya kemana? Nanti Anda akan tahu. Pakai. Duduk dengan mantap. Berangkat. Ibu, Xiaopan, kalian sedang apa? Xiaopan, mau kemana? Bosan sekali. Lobak itu sudah 10 menit. Aku harus menunggu kamu atau tidak?
Nenek, kita berhasil. Aku bawa kamu keluar. Orang-orang itu sangat menyebalkan. Cepat, bawa aku jauh dari sini. Benarkah? Kamu tidak takut? Tidak takut, takut apa? Sebentar lagi anakku mungkin akan mengejar. Cepat pergi. Baiklah, kamu duduk dengan nyaman. Ayo pergi. Bagaimana ini? Tidak ada sinyal. Halo. Butuh bantuan? Jah. Terima kasih. Sial sekali. Terjebak di sini. Tunggu sebentar. Nenek, kamu bisa? Kamu hebat. Nenek, kamu sama sekali tidak seperti baru pertama kali berjalan. Hari ini, aku bangun sendiri. Ketika mereka datang memanggilku, aku sudah selesai berdandan. Benarkah? Hebat sekali. Pelan-pelan. Nenek, kenapa kamu tidak biarkan mereka melihat? Kamu dalam keadaan baik. Si pembuat onar ini tidak berpikir untuk cepat-cepat putus dengan si tampan. Malah ingin memanfaatkan saat aku merayakan kesembuhan untuk menaikkan posisinya. Kira aku bodoh ya? Membuatku marah seperti ini, aku harus ikut campur. Kamu sangat lucu. Jadi dia bukan anak kandungmu? Kamu tidak ingin dia baik? Kamu tidak mengerti anakku ini. Jujur saja, sejak suaminya yang tidak berguna meninggalkannya, dia terus mencari pacar, tidak ada yang bisa diandalkan. Pada dasarnya mereka hanya melihat uangnya. Kalau aku tidak mengontrol keuangan, dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia berikan. Nenek, aku juga akan berkata jujur padamu. Sebenarnya ini semua tergantung orangnya. Bagaimana kalau kali ini Xiao Wang beruntung? Si tampan itu jauh lebih muda darinya, bisa melindunginya? Ngapain sih? Orang bilang, semakin tua semakin harus tenang. Nikmati ketenangan. Aku nggak pernah suka ketenangan itu. Masa muda nasibku jelek. Selalu berjuang untuk bertahan hidup, cuma mikir kerja. Sehari dipakai beberapa hari. Sekarang udah tua, ada sedikit waktu luang. Tapi hati ini kosong. Kalau nggak ngurus anak atau rumah, ngapain lagi? Kalau bukan karena sekarang udah membaik. Aku nggak bisa ribut lagi. Kamu bilang orang nggak ribut. Ngapain hidup? Kamu benar, hidup itu harus ribut. Kamu juga mikir begitu kan? Bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Kamu levelnya tinggi banget. Gimana aku bisa berterima kasih sama kamu? Kamu kayak pahlawan hidup. Udah gak ada masalah sama sekali. Cuma sekitar bantu. Kamu orang baik banget. Kamu siapa namanya? Aku Lin. Aku Wang. Terima kasih, terima kasih. Barusan aku lihat kamu nyetir kenceng banget.
Kenapa? Nyetir itu harus hati-hati. Kalau kecelakaan, itu baru masalah besar. Iya, aku lagi ngejar motor itu. Kenapa? Mereka merampok uangmu? Kalau cuma rampok uang sih nggak masalah. Mereka bawa mamaku. Bawa mama? Itu si pembantu kecil yang suka bikin onar di rumah kami. Bawa mamaku naik mobil, kamu pikir nenek itu udah susah gerak, umurnya udah 70 tahun lebih. Kalau naik motor itu bisa kecelakaan, gimana dong? Mungkin dia cuma mau ajak nenek jalan-jalan, muter-muter. Kalau udah puas pasti balik. Gampang banget ngomongnya, itu bukan cuma main-main. Lihat tuh kecepatan motornya. Kalau kecelakaan, itu bukan masalah kecil. Oh itu ya. Bikin aku kaget setengah mati. Bikin kamu kaget ya? Enggak, aku cuma... Terima kasih ya. Kenapa? Keki kekesilio. Sial banget, Ada orang bilang, tidak apa-apa. kamu coba gerak-gerak. Tidak bisa gerak. Masih bisa nyetir? Tidak bisa. Sakit banget. Eyo, Pelen. Gak apa-apa kan? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Len, Hei. kamu cukup kenal dengan komplek ini ya? Kok kamu tahu aku tinggal di sini? Enggak, tadi aku kayaknya dengar disuruh belok kiri. Shawang, Kalau merasa tidak enak, lebih baik periksa rumah sakit. kamu kenapa? Kaki terkilir? Pelen. Cepat, bantu dia masuk. Kalau begitu aku... Mobilmu parkirnya jauh ya? Aku suruh sopirku antar kamu ya? Enggak usah, aku jalan kaki aja, sekalian olahraga. Baiklah, cepat pulang ya. Terima kasih. Cepat pulang. Pelen. Aku masuk ambilkan kursi roda ya. Pelen. Sudah tahu. Nyimpan kursi roda di rumah, pasti ada masalah. Lihat, ibuku gak duduk, malah aku yang duduk. Sengsara banget. Xiaojin, kamu di sini ya? Yang, kamu kenapa? Kaki terkelir. Ligamenia tertarik. Pelen. Lemain para. Hei Tai. Cepat duduk yang benar. Ribet banget. Lihat, sudah bengkak. Gak apa-apa kan? Xiaojin, kamu kenapa? Masih marah? Yang. Aku tahu. Aku memang gak punya prestasi. Aku cuma dosen biasa. Tapi aku punya kepribadian yang independen. Dan hubungan kita setara. Tentu saja, kita memang setara. Tapi ibumu seperti ini, benar-benar menghina aku. Kamu bilang, hal seperti memberi sup ayam ini masih akan terjadi berapa kali lagi? Dia tidak menghargai aku. Dia pikir aku ini pria yang cuma mengincar uangmu. Ini keterlaluan, ya? Ketika kamu datang mendengarkan pelajaran matematika saya sama sekali tidak tahu kalau keluarga kamu kaya. Dan tidak tahu kalau kamu seorang wanita kaya. Xiaojin, bisakah kamu tidak menyebut wanita kaya lagi? Saya lebih tua dari kamu. Kondisi ekonomi saya sedikit lebih baik dari kamu. Xiaojin, kamu harus tahu, saya tulus padamu. Saya tahu, saya juga tulus padamu. Saya tidak peduli usia kamu. Juga tidak peduli kaya atau tidak. Tapi yang saya pedulikan adalah harga diri dan kesetaraan. Tapi keluarga, kamu terlalu memanfaatkan kekuasaan. Saya rasa kamu jangan terlalu memikirkan ibu saya. Dia sudah berumur 70 tahun lebih. Karakter dia sudah seumur hidup, sulit untuk saya ubah. Ya. Hari ini kamu membela dia, suatu hari nanti kamu juga akan seperti itu pada saya. Yang. Mungkin hubungan kita berkembang terlalu cepat. Kita perlu tenang sejenak.
Mungkin kita tidak cocok. Sudahlah, saya pergi dulu. Xiaojin, bukankah kamu pernah menggambar kurva hati Descartes untuk saya? Kamu bilang, saya yang paling mengerti kamu. Tapi saya dengar, kurva hati Descartes. Itu hanya karangan. Itu palsu. Jika kita berjodoh, kita akan bertemu lagi. Sudahlah. Jaga diri. Sampai jumpa. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 23456678. Kenapa bawa saya ke sini? Sebentar lagi kamu akan tahu. 5678 22345678. Baik. Pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Nenek, ayo pergi. Nenek, tunggu saya sebentar ya. Baik. Lin Xiaopan, kamu cukup pintar ya, bisa menebak password saya. Lain kali buat yang lebih sulit dong. Kamu datang untuk apa? Bantu saya latihan dia. Sangat liar. Sudah datang, bantu dong. Oak. Nenek. Ini nenek majikan saya. Ini sahabat saya, namanya Dodo. Dia pelatih di sini. Wah hebat. Halo nenek. Dodo, bantu nenek latihan dong. Gampang. Ayo, bisa gak ya? Bisa, ikut aku. Coba dulu baru tahu. Tarik napas. Ja, turun pelan-pelan, buang napas. Tahan dulu. Gimana? Bagus kan? Aku coba ya. Nenek coba sendiri. Ayo naik, tarik napas, angkat. Oak, turun, buang napas. Gak apa-apa kan? Bagus banget nenek, hebat. Aku ulang lagi ya, nenek coba lagi. Tarik napas. Nenek bisa coba pelan-pelan sendiri, ini juga membantu. Memulihkan pergelangan kaki dan lutut, kalau sudah pulih. Bisa latihan senam sama kita, beneran? Gampang, aku coba. Bisa kan? AO. Ini seru, nenek hebat banget. Benar kan? Ayah. Mama bisa jalan lagi. Mama yang kamu lihat sekarang bukan mama yang lemah lagi. Xiaopan, kamu terlalu berani. Kalau mama ada apa-apa, kamu bisa tanggung jawab. Xiaopan gak salah kok. Jangan marahin dia dong. Sekarang,
Di dunia ini cuma Xiao Pan yang gak anggap aku nenek-nenek. Sekarang aku umumkan, Xiao Pan sudah lulus interview. Bisa dipekerjakan. Makasih nenek. Aku ambilkan nenek air. Oak. Aku sudah bilang, penyakitku itu karena terlalu banyak istirahat. Ditambah lagi banyak pikiran. Tadi, pelatih kecil di gym bilang, orang yang sudah lewat 70 tahun. Artinya gennya sudah terpilih, lebih baik dari siapapun. Mama, jangan terlalu semangat, nanti kelelahan. Nanti malah capek lagi. Aku gak butuh kamu kasih tahu hidup, aku rasa sekarang aku sudah masuk ke kerajaan kebebasan. Aku kira Mama sudah lama di kerajaan kebebasan. Di kerajaan kebebasan, harus jujur. Wang Yang, aku kasih tahu, aku nggak suka Xiao Jin. Aku juga khawatir sama kamu, aku rasa dia datang karena uang keluarga kita. Jadi, lain kali jangan bawa dia lagi, aku juga nggak mau sama dia. Bersikap seolah-olah kita rukun. Udah, Mama nggak usah ngomong lagi, kita berdua aja. Kalian, cepat banget putusnya. Kalau gitu, berarti perasaan kalian nggak terlalu dalam ya? Aku nggak mau bahas topik ini lagi. Aku masuk kamar dulu. Xiao Wangzong, pelan-pelannya, aku bantu dorong kursi rodanya. Nggak apa-apa. Xiao Yang, Jui Yang kenapa? Kayaknya tadi pakai luar, kakinya ke Zeleo. Gimana bisa? Linda Zongguan, ini. Kenapa kamu datang? Aku mau kasih tahu, aku tersesat di jalan tol. Gas langsung sampai sini, percaya nggak? Malu banget. Aku juga nggak percaya, kamu kan baru kerja di sini. Aku agak khawatir sama kamu, takut kamu nggak kuat. Sekarang lihat, ternyata kamu memang nggak kuat. Aku kasih tahu, hari ini benar-benar dari fisik sampai mental. Bahkan sampai jiwa, terlalu dipaksakan. Kasihan banget, untung aku punya firasat. Aku bawa kantong garam buat kamu. Kamu juga bisa jahit ya? Jangan tanya siapa yang bikin, katanya obat tradisional bisa sembuhin penyakit berat. Ini dipanasin di microwave. Taruh di mana yang sakit, bisa bikin otot rileks dan peredaran darah lancar. Jangan sungkan. Dulu kamu sering bantu aku, ini balas budi. Jangan selalu bilang gitu, bikin aku pengen jawab dengan sombong. Nggak usah balas budi, tapi hari ini aku benar-benar hancur. Udah, nggak usah ngomong lagi, cepat balik dan taruh kantong garam. Aku bantu kamu, pelan-pelan ya. Aku kasih tahu, keluarga Wang itu susah dihadapi. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati kepala. Nyaman banget. Ngapain menderita? Pasang sabuk pengaman. Nggak usah lihat Wang Nuo tuh, lihat neneknya aja aku tahu. Satu keluarga yang tangguh, kamu nggak bisa melawan mereka. Lihat nenek itu, keluar game kayak nggak ada apa-apa. Kamu malah udah lemas duluan. Nggak apa-apa. Aku rela sakit pinggang demi bisa mengatasi majikan ini. Aku pasti untung, sakit-sakit. Tahan sedikit. Hello, Pekit. Terima kasih. Sama-sama. Xiao Pan, ini paket untuk Nona, kan? Taruh saja, nanti aku antar masuk. Tidak usah, Xiao Yang. Aku bantu antar. Terima kasih ya.
Xiao Pan. Bos Wang, aku baru saja mengantar paket ke Nona, lalu sekalian melihat rak buku, banyak buku bisnis ya. Ayah, putriku lulusan SIBS. Dia sangat berprestasi. Bisa dilihat. Xiao Pan, pernahkah kamu berpikir? Kamu tidak begitu mampu. Juga tidak terlalu pintar. Kenapa akhirnya kami memilih kamu? Mungkin aku cocok dengan nenek. Jadi kamu membawa nenek naik motor dan pergi ke gym. Kamu tahu, kalau di keluarga lain, pasti sudah marah-marah. Untung nenek kami cukup tangguh. Tapi aku tetap ingin mengingatkanmu. Orang di agensi tahu, keluarga kami adalah sarang setan. Setiap keluarga memiliki gen unik. Tidak ada rumus, tidak ada hukum, juga tidak ada kebenaran universal. Aku tidak perlu menilai keluarga orang lain. Aku hanya perlu menemukan kunci untuk mengurus rumah tangga. Kamu bilang itu dengan baik. Tapi aku tetap ingin mengingatkanmu. Jangan kira setelah berhasil dengan nenek, semuanya selesai. Keluarga kami memiliki 3 wanita, masing-masing dengan gaya sendiri. Semuanya bos besar, tidak ada yang mudah dihadapi. Kamu harus mengatur ritme, menjaga stamina, dan bisa melewati semuanya. Terima kasih atas peringatannya, aku mengerti. Bos Wang, kaki Anda keseleo, nanti aku akan memberikan pijat dalam. Pasti besok akan jauh lebih baik. Ayo. Baiklah. Hari ini adalah hari pertama aku resmi bekerja. Semua pekerjaan sudah selesai. Sekarang silakan nenek memberikan kesimpulan. Dulu, aku pasti bisa menemukan kesalahan. Hari ini kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik, dan suasana hatiku juga baik. Sudah, pulang. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan kalian hari ini. Jika ada yang kurang, tolong beritahu aku. Aku akan memperbaikinya. Tidak, hebat sekali. Kalau begitu, kita bubar. Buber. Xiao Pan, kenapa kamu menghapusnya? Hebat. Xiao Pan. Dah habis. Selesai. Kamu mengepasnya. Kamu tahu ini adalah? Aku menggambar semalaman. Maaf. Sudah. Aku juga ingin bilang tidak apa-apa, tapi kamu tahu. Kalau kamu terus seperti ini, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Itu sangat sombong. Apakah kamu berpikir sebelum menghapusnya? Di rumah kita tidak ada anak kecil. Siapa yang akan coret-coret di sini? Dan lihat gambarnya. Begitu rapi dan teratur. Aku ingin bilang padamu, kalau kamu selalu melakukan sesuatu sesuai dengan pikiranmu sendiri, kamu tidak akan pernah berkembang. Maaf. Sudah. Kamu juga jangan terus-terusan minta maaf. Aku juga tidak sedang mengganggumu. Melihatmu cukup cerdas. Aku ingin mengajarkanmu beberapa prinsip dasar. Sudah. Jangan bicara lagi. Xiao Pan tidak sengaja. Mama, pagi ini aku sudah membuat janji untukmu ke rumah sakit untuk terapi. Jangan memutuskan untukku, aku tidak mau ke rumah sakit. Tapi aku sudah membuat janji seminggu yang lalu. Bahkan jika kamu membuat janji setahun yang lalu, aku tetap tidak mau. Aku mau ke gym untuk latihan tinju. Baiklah. Menurutku, gym terlalu berat untukmu. Jantungmu tidak akan kuat.
Menurutku, lebih baik kamu ke taman. Minta Xiaopan untuk mengajakmu jalan-jalan di taman. Ke taman, bersama nenek-nenek itu? Aku lebih suka ke game, biarkan jantungku berdebar kencang. Xiaopan. Ayo. Temani aku ke game. Pan, jaga nenek baik-baik. Bos Wang, aku akan membantu kamu melengkapi gambarnya nanti. Benar-benar tidak tahan. Sudah tua masih main tinju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertahanlah, 5, 6, 7, 8. Squat, 4, 5, 6, 8 besar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertahanlah, 5, 6, 7, 8. Hari ini kelas selesai, terima kasih semuanya. Sudah bekerja keras. Duduk di sini saja. Saya ambilkan air untuk Anda. Kamu datang. Baca. Pacar cantik, manis, anggun, dan menggemaskan, Tuan Dudu. Ayo. Itu pacar Dudu, namanya Dali. Ini mungkin sekitar 200 kata. Kalau dihitung dengan tanda baca, mungkin sekitar 500 kata. Sepertinya. Dudu cukup pemarah. Dia memang begitu terhadap lawan jenis, itu disebut aura ratu. Saya setuju dengan sikapnya, pria harus memegang cambuk. Tidak bisa tidak patuh. Setiap bunga punya peminatnya, setiap orang punya pola cinta yang berbeda. Wanita tidak boleh mudah menundukkan kepala pada pria. Kamu harus menganggap diri sendiri sebagai ratu dulu. Orang lain baru bisa menganggapmu sebagai ratu. Nenek, kalau kamu bicara tentang hidup dan cinta, langsung jadi teori lengkap. Tapi tidak berhasil mendidik anak perempuannya sendiri. Dudu, kamu tahu saya tidak pandai menulis. Kalau bukan karena nilai esai yang jelek saat ujian masuk perguruan tinggi. Dengan kecerdasan saya, masuk Universitas Fudan pasti tidak masalah. Kamu tahu, sudah bertahun-tahun saya tidak menulis. Dulu juga tidak terlalu bagus. Sudahlah. Begini saja. Dudu. Kamu sudah memaafkan saya belum? Saya janji akan segera mencari pekerjaan. Kalau sudah dapat kerja, apakah tidak akan kembali mengandalkan orang tua lagi 1-2 bulan kemudian? Terus kembali mengandalkan orang tua. Wang Yang, meskipun di perusahaan dia sangat tegas. Begitu bicara cinta, langsung merayu pria habis-habisan. Benar-benar membuatku kesal. Belakangan ini, cucu perempuan saya cukup mengerti. Membawa pulang seorang pacar. Jangan minum air, saya ajak minum kopi. Yuk, ayo. Olahraga itu bagus, lihat, setelah olahraga badan terasa ringan. Kalau kamu suka, lain kali kita sering pergi, ya. Nenek, Xiao Wangzong. Lihatlah ekspresinya. Saya yang paling mengerti dia. Tentu saja, bukan dia yang memutuskan Xiao Jin. Beberapa hari ini dia sangat sibuk. Sibuk meminta maaf ke Xiao Jin, sibuk minta balikan. Nenek. Dia kan putri nenek. Dan menurut saya, Xiao Jin itu seperti orang terpelajar, bukan seperti gigolo. Sepertinya ada perasaan di antara mereka. Jangan jelaskan ke saya. Siapapun yang lebih muda dari Wang Yang, itu gigolo.
Apa yang harus dipelajari wanita? Jangan jadikan cinta sebagai segalanya dalam hidup. Kadang-kadang bahkan harus mengabaikannya. Cepat minum, habiskan lalu pulang. Xiaopan, suruh mereka. Nanti ganti taplak meja, taruh perak. Semua jenis gelas juga dikeluarkan. Baik, Nenek, saya mau tanya dulu. Ada apa nanti? Tutu mengirim saya WeChat, katanya pulang jam 4. Pacar juga ikut pulang. Kalau pacarnya ikut pulang, perlu siapkan makan malam untuk satu orang lagi? Tentu saja, siapkan, suruh mereka cepat bergerak. Xiaopan sudah pulang. Xiao Yang, nanti Wang Nuotu dan pacarnya pulang bersama. Siapkan makan malam untuk 2 orang lagi. Kenapa saya tidak dengar? Nenek baru dapat WeChat dari Wang Nuotu. Aneh, biasanya si Nona besar. Langsung telepon ke rumah. Oke, saya tahu. Yang, kasih kabar baik, Tutu bilang malam ini. Dia dan pacarnya akan pulang. Jangan keliur, tunggu mereka pulang di rumah. Bukannya dia bilang pergi 2 minggu? Kenapa seminggu sudah pulang? Saya tidak tanya detail, juga tidak mau tanya detail. Pacarnya Tutu sudah pernah ketemu. Saya siang ini mau keluar urus sesuatu, kalian saja yang di rumah. Kamu tidak boleh keluar. Kamu tidak boleh ketemu Xiao Jin lagi. Mama, saya dan Xiao Jin sudah putus. Malam ini, saya mau ketemu klien urus sesuatu. Kamu lihat mataku. Aku sudah tahu. Sejak kecil, kalau kamu berbohong, kamu tidak berani lihat mataku. Kamu ini. Hari ini aku sudah telepon Xiao Jin seharian, di mana-mana nyari dia. Seorang pria, dia tidak angkat teleponmu, tidak balas pesanmu. Artinya dia sudah putus denganmu, jangan minta balikan lagi. Kamu sudah ikuti aku lagi ya? Aku cuma tanpa sengaja melihatmu, terlihat sangat sibuk. Mama, aku sudah hampir 50 tahun, aku punya hidupku sendiri. Aku punya penilaianku sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun di bawah perintahmu. Mama, aku bukan milikmu, aku seorang manusia. Seorang yang punya kepribadian mandiri, bisakah kamu menghargai aku? Mama, Mama, kamu bangun Mama. Mama, cepat bangun Mama. Aku kaget sekali. Yang, bisa dilihat, di hatimu masih ada Mama. Mama, kenapa kamu sampai segini, pura-pura pingsan lagi? Bohong lagi bilang Tutu mau pulang. Kamu ini maksudnya apa sih? Aku lihat postingan Tutu di media sosial. Dia baru saja pergi hiking ke gunung, baru pulang beberapa hari lagi. Tutu juga cuma menghindarimu. Makanya dia buat grup di media sosial, kamu tidak bisa lihat. Tapi aku bisa lihat. Ya sudah, soal grup media sosialnya, nanti aku bicara sama dia kalau dia pulang. Mama melakukan semua ini untuk mencegah kamu ketemu Xiao Jin. Dengar kata Mama, Xiao Jin memang tidak cocok dengan kamu. Lihat, usianya beda jauh, kondisi ekonominya juga beda jauh. Lama-lama pasti ada masalah. Tutu sudah 25 tahun, aku sudah 48 tahun. Kamu ini. Terlalu idealis. Tidak bisa menerima kita melakukan kesalahan sedikitpun. Bisakah kamu mulai sekarang melepaskan? Jangan mengontrol hidup kita lagi, oke? Kalau kamu janji tidak ketemu Xiao Jin lagi,
Aku tidak akan campuri hidupmu lagi. Barusan aku sudah tebak, pasti nenek yang bikin ribut. Apa nenek sering seperti ini? Ayah. Sebenarnya kita juga kasihan sama Pak Wang. Kamu bilang sudah hampir 50 tahun. Di luar dia juga seorang manajer umum, bisa dibilang orang terpandangkan. Pulang ke rumah dibuat tidak ada muka sama sekali sama mamanya. Nenek memang sangat kuat. Ya, sering begitu, kamu bilang. Sidiap kali bos Wang Kesel Mere setersenggang atau Sadie. Dia tidak berani marah ke nenek, jadi dia marah ke kita. Dan dia suka mencoret-coret di mana-mana. Beberapa hari ini bersiaplah. Kita pasti tidak akan tenang. Xiaopan. Datang, datang. Xiaopan. Di mana tongkat golf saya? Setelah kamu pakai terakhir kali, saya bawa ke toko untuk perawatan. Teman saya mau pinjam hari ini. Kapan teman Anda mau pakai? Tokonya bilang besok bisa dikirim. Dia mau pakai sore ini. Kalau begitu, Dia akan segera datang ambil. mungkin agak terlambat. Ini klien penting, saya tidak bisa mengecewakannya. Coba kamu pikirkan caranya. Saya akan ke toko sekarang untuk ambil. Cepat, cepat. Oke. Setengah jam selesai. Bos Wang, tongkatnya sudah sampai. Kamu sudah kembali. Klien ada acara lain. Tidak perlu lagi. Kenapa kamu masih melotot lihat saya? Tidak, tidak. Sayap mata saya kemasukan sesuatu. Besok malam saya ada acara makan malam. Cariin saya tukang kuku. Saya mau manikur di rumah. Saya tahu satu salon kuku yang bagus. Bagaimana kalau saya antar Anda ke sana? Apa maksudmu? Setiap kali saya minta, kamu selalu menolak. Ibu saya sudah cukup mengatur saya. Kamu juga mau mengatur saya ya? Saya. Maaf, Maafnya cepat sekali, dalam 1 jam. Bawa tukang kuku ke sini. saya. Satu jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedu, tolong darurat. Kamu bisa cari tukang kuku dalam 1 jam? Bawa tukang kuku ke sini untuk saya? Ini terlalu mendadak, tukang kuku yang saya kenal. Harus booking 2 hari sebelumnya. Bukannya kamu biasanya melukis kuku sendiri di rumah? Bagaimana kalau kamu yang mencoba? Aku? Bercanda saja, aku hanya bermain-main di waktu luang. Jauh dari level profesional. Kak Du, aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku menunggumu untuk menyelamatkanku. Tolonglah. Ini seperti memaksa bebek naik ke panggung. Baiklah, Terima kasih Kak Du. Aku sayang kamu. Aku menunggumu. Bos Wang, hari ini aku memilih warna merah ceri untukmu. Sangat elegan dan juga terkesan ceria.
Lihatlah apakah kamu suka. Warna ini cukup bagus, kan? Aku juga berpikir begitu. Sangat cocok untukmu. Juju, ternyata kamu ya, Nenek. Jadi kamu adalah ahli kuku yang dipanggil tiba-tiba ini. Kalian berdua kenal ya? Dia adalah orang yang pernah aku ceritakan padamu. Pelatih tinju di game itu. Oh begitu, ya, lihatlah. Kamu benar-benar serba bisa ya. Sekarang yang disebut anak muda serba bisa, itu aku. Benar-benar. Manicure juga bagus. Lihatlah Wang Yang, terlihat sangat kompeten dan tegas. Gone. Mama, kamu merasa bagus kan? Sangat bagus, jauh lebih baik dari warna polosmu sebelumnya. Aku merasa terlalu mencolok. Kurang cocok untuk usiaku, ya kan? Tadi kamu bilang suka kan? Ini, bagian ini sangat sakit. Aku akan membantumu mengatasinya. Tadi kamu memotong kutikula terlalu banyak, lihat sudah merah. Jangan bergerak, biar aku yang melakukannya. Pelan-pelan ja. Ini apa? Apa ini? Kok baunya sangat kuat? Ada aseton di dalamnya kan? Tidak, aku alergi terhadap ini. Bukan, ini tidak mengandung aseton, lihat tulisannya di sini. Tidak mungkin, itu pasti bohong dari penjualnya. Apa maksudnya tidak mengandung aseton? Pasti ada aseton di dalamnya. Aku alergi terhadap aseton. Cepat ambil dan bawa pergi, aku akan melihat. Aku langsung alergi begitu mencium baunya. Cepat pergi, cepat pergi. Kak Du, kalau bos Wang benar-benar alergi, itu akan menjadi masalah besar. Cepatlah temani nenek, biar aku yang urus di sini. Baunya sangat tidak enak. Aku lihat. Sebenarnya, tangan Anda cukup cantik. Hanya sedikit kering. Bagaimana kalau begini, nanti setelah aku selesai melepas kuku Anda? Sekalian aku lakukan perawatan untuk Anda. Anda juga bisa? Dulu aku pernah bekerja sebagai sales di konter kecantikan di Jepang. Coba saja, nanti Anda akan tahu. Benarkah? Aku akan mengoleskan serum dulu. Setelah itu, baru oleskan eye cream, kondisi kulit akan lebih baik. Akhir-akhir ini, kulitku sangat kering. Lihat, aku akan memijat dari kelenjar getah bening di bawah telinga sampai ke leher. Ini bisa membantu detoksifikasi dan merawat kulit. Teknik pijatku bagaimana? Lebih baik daripada terapis di salon kecantikan. Bos Wang. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, tapi ragu. Kalau begitu, jangan katakan. Andai saja hidup bisa sesederhana itu. Tapi, jika ada seorang pria yang menghilang, aku akan berusaha keras menemukannya. Bahkan jika harus putus, aku akan melakukannya dengan jelas dan tuntas. Kamu, jangan karena nenek memanjakanmu. Lalu seenaknya ikut campur urusan orang lain. Ini bukan urusanmu. Maaf, tapi aku merasa emosi seseorang. Harus ada waktu untuk dilepaskan. Daripada menunggu pasif. Lebih baik mengambil risiko. Sudahlah. Aku bilang, kamu benar-benar, lihat aku sedang melakukan perawatan wajah di sini. Kamu juga cerewet, yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan, kamu tetap bicara. Kamu kok aneh sih? Melihatmu yang terlihat lembut dan rendah hati. Kok suka sekali ikut campur urusan orang lain? Aku bilang, aku masih menghormatimu, kalau orang lain berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Sudah lama aku tampar. Menurutku, meskipun Anda terlihat kuat dan tenang, sebenarnya hati Anda panas dan sensitif. Aku tidak perlu kamu mengatur hidupku. Aku berani mengatakan satu hal lagi. Jangan terikat oleh harga diri,
Carilah Xiao Jin. Lebih baik bertengkar besar daripada seperti ini. Tolong jangan bicara lagi, ya? Kamu istirahat dulu lagi. Penumpang kereta api nomor 3025, silakan naik. Siapkan tiket Anda sebelumnya, 1 tiket per orang, pegang di tangan kanan. Xiao Pan, apa yang kamu lakukan? Stasiun kereta api berjarak 15 km dari sini. Masih ada 1,5 jam sebelum keberangkatan. Saya rasa kita masih bisa sampai. Seharusnya masih bisa. Apa yang kamu bicarakan? Sekolah biasanya mengatur perjalanan mengajar dengan kereta api. Hanya ada 1 kereta setiap hari dari Shanghai ke Lhasa. Sekarang adalah jam sibuk, macet di jalan, kereta api penuh. Saya akan membawa kamu dengan motor, itu yang tercepat. Bagaimana kamu tahu Xiao Jin pergi mengajar? Di mejamu ada dokumen tentang guru universitas yang mengajar di Tibet. Baru saja saya perhatikan, di kalender di kamarmu ada hitung mundur. Waktu Xiao Jin datang terakhir kali, kaos yang dia pakai ada logo Universitas Sains dan Teknologi. Saya cek di internet, daftar guru universitas yang mengajar tahun ini, dan menemukan ada seorang guru pria bernama Jin dari Universitas Sains dan Teknologi. Saya pikir, Xiao Jin selalu ragu-ragu apakah akan pergi mengajar atau tidak. Tapi hubungan kalian belakangan ini bermasalah. Itu yang membuatnya akhirnya memutuskan. Jadi, Xiao Jin tidak menghilang begitu saja. Dia memutuskan untuk pergi ke Tibet, Bos Wang. Anda tidak salah mencintainya, Xiao Jin punya cita-cita besar. Dan dia bersinar. Ayo, pergi ke stasiun, ucapkan selamat tinggal padanya. Xiao Pan, apa yang kamu lakukan? Nenek, Xiao Jin akan pergi ke Tibet selama setahun. Daripada kamu menghalangi di sini, lebih baik biarkan mereka berdua putus secara resmi. Dan mengakhiri masa lalu mereka. Konyol. Jangan pergi. Maaf, Nenek. Saya tahu, saya tidak punya hak untuk menilai majikan. Apalagi menilai hubungan orang lain. Tapi saya tetap harus berkata, daripada menghindar, lebih baik berani menghadapi perasaan. Bos Wang, saya tanya sekali lagi. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Hila. Saya bilang hari ini tidak boleh pergi. Hidup itu seperti ini, entah gila sekali. Atau selamanya menyesal, mana yang kamu pilih? Xiao Pan, kalau kamu mau membawanya pergi, jangan kembali lagi, mengerti? Xiao Pan, ayo pergi. Maaf, Nenek. Wang Yang. Terlalu tampan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang ini tidak pantas, benar. Tidak pantas sama sekali. Masih ada 20 menit lagi. Apakah masih ada waktu? Apakah ini baik yang aku lakukan? Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Cepat, lari. Xiao Pan, stasiun kereta ini begitu ramai. Di mana kita bisa menemukannya? Bagaimana kita tahu jika tidak mencoba? Aku juga seorang bos besar. Kapan pernah melakukan hal gila seperti ini? Kalau tidak gila sekarang, kapan lagi? Cepat, lari. Para penumpang yang akan naik kereta D3025, silakan. Persiapkan tiket Anda terlebih dahulu. Setiap orang 1 tiket, pegang di tangan kanan. Bapak Xiao Jin dari Universitas Sains dan Teknologi, silakan datang ke loket tiket. Ada seorang wanita bernama Wang Yang yang mencari Anda. Bapak Xiao Jin dari Universitas Sains dan Teknologi, silakan datang ke loket tiket. Ada seorang wanita bernama Wang Yang yang mencari Anda.
Ini sangat canggung. Kamu bicara seperti ini di sini. Bapak Xiao Jin. Aku percaya pada integritasmu. Alasan putus dengan Bos Wang adalah karena terpaksa. Tapi aku harap sekarang kamu bisa dengan berani keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Wang secara langsung. Setiap hubungan memiliki siklusnya sendiri. Hubungan yang berakhir bukanlah hal yang salah, ucapkan selamat tinggal. Untuk menutup bab itu, bukanlah hal yang sulit. Bos Wang sengaja datang mencarimu hari ini, tapi tenang. Dia tidak datang untuk rujuk kembali. Dia selalu menghormatimu, termasuk setiap keputusan yang kamu buat. Dia hanya ingin memberitahumu. Dia selalu mencintaimu, pernah mencintaimu, menangis, dan berkorban. Dia tidak merasa bersalah padamu. Sudahlah, sudah. Xiao Wang. Pan, kamu benar-benar tidak seharusnya bicara seperti ini di sini. Banyak orang yang melihat, sangat memalukan. Aku sudah memberitahumu. Aku sudah menelepon berkali-kali, dia tidak menjawab. Dia sudah memblokirku, apakah dia akan muncul? Tidak mungkin dia muncul, cepat kita pergi, cepat pergi. Percayalah, dia pasti akan muncul. Tidak mungkin, ayo pergi. Yang. Xiao Jin. Tidak pernah terbayang kita akan bertemu dalam situasi seperti ini. Kamu. Aku? Xiao Jin, kamu benar. Keluarga kami tidak menghormatimu. Melukai harga dirimu. Aku minta maaf padamu. Dan berharap kamu bisa memaafkanku. Bahkan jika kurva hati Descartes hanyalah legenda. Ketika kamu mempercayainya, legenda itu tidak lagi menjadi legenda. Ia akan memiliki kehidupan yang nyata. Dengan berakhir, ada awal yang baru. Mohon doakan kami. Jaga dirimu. Maaf. Meskipun hanya sebentar di rumahmu, tapi aku sudah merasakan aura kuatmu. Aku benar-benar mengagumimu dari lubuk hati. Sebagai wanita, aku sangat mengagumi sikap hidupmu yang tak kenal lelah dan terus berjuang. Semoga puluhan tahun ke depan, aku bisa sepertimu. Memiliki vitalitas yang kuat. Nenek. Sampai jumpa. Xiao Pan, tunggu sebentar. Bos Wang. Aku akan mempekerjakanmu. Xiao Pan sangat keras kepala dan bandel. Suka ikut campur urusan majikan. Kadang-kadang bertindak sendiri. Dia bukan manajer rumah tangga yang biasa. Agak gila, kadang-kadang tidak tahu situasi. Tapi, dia mendorongmu untuk berani bangkit. Dan mendorongku untuk berani dalam hal cinta. Ini bukan tantangan untuk dirimu, ini membuatmu dipermalukan di depan umum. Baiklah, biarlah dipermalukan di depan umum. Haryani Xiaopeng keluar dari pintu keluarga Wang. Dia sudah tidak terikat kontrak denganmu. Aku bisa mempekerjakan Xiao Pan lagi. Tapi, nenek harus setuju dulu. Kamu berani sekali membawaku naik motor. Dan berani membuat anakku melawanku. Kamu masih mau mendengar pendapat orang lain? Tentu saja, sejujurnya, neneklah. Inti spiritual keluarga ini, kemana arah keluarga ini? Masih harus di bawah bimbingan nenek. Jangan terlalu banyak menjilat. Kamu bilang, tapi, artinya. Bertanya apakah Wang Yang mau, bukan aku setuju atau tidak. Benarkah? Saya sangat menghargai pendapat Anda. Jangan main-main.
Sudah lama saya tahu ada pemberontakan dalam dirimu. Ketahuilah, siapapun yang mempekerjakanmu, semuanya atas keputusan saya. Jadi kamu setuju? Xiao Pan, mari kita segera tanda tangani kontraknya. Terima kasih Nenek, terima kasih CEO Wang. Saya masih ingin mengatakan, baik itu menandatangani kontrak atau tidak menandatangani kontrak, selama kalian tidak membutuhkan saya lagi, saya bisa langsung pergi. Sungguh dramatis, belum pernah saya lihat seorang manajer yang begitu dramatis. Berwibawa. Belum pernah melihat nenek yang begitu berwibawa. Selamat pagi, Nenek. Pak, kalau ada waktu hari ini, tolong pangkas lagi bunga di tamannya. Baik, Nenek. Terima kasih atas penjelasannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Merawat bunga itu sama seperti hidup. Harus segera memangkas cabang-cabang yang tidak perlu. Wang Yang, sudah sarapan? Langsung. Keluarlah, saya akan memperkenalkanmu. Ibu, izinkan saya memperkenalkan. Ini supir yang baru saya pekerjakan. Dari agen Kakak Lan. Orangnya baik. Baru datang ya? Hello, Nenek. Baik. Senang bertemu dengan Anda. Hello. Saya perkenalkan, ini manajer andalan keluarga kami, Xiao Pan. Xiao Pan juga pernah tinggal di Jepang. Lin Zhen pernah tinggal di Jepang selama bertahun-tahun, dia supir andalan. Kebetulan sekali. Setiap tahun banyak orang Cina yang datang dan pergi ke Jepang. Tapi kebetulan 2 orang andalan kami datang ke sini. Dimanapun kita bertemu. Hanya saja pertemuan ini terlalu singkat. Ya, datang dengan cepat, pergi juga dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, tolong perhatikan saya juga. Mengapa kalian berdua berbicara agak aneh? Mungkin karena kami berdua pernah tinggal di Jepang. Jadi mulut kami mungkin memiliki semacam keakraban yang tidak terduga. Ya, Xiao Pan, hari ini kamu temani aku ke rumah sakit, ya? Baik, aku bantu kamu. Kamu kok nggak terbang ke langit aja? aku hampir saja ke neraka. Kamu sudah kembali ke Indonesia hampir setengah bulan, tapi nggak bilang-bilang. Kan kamu sudah tahu sekarang. Itu karena aku telepon Kak Lan, baru tahu. Kamu nggak cuma bohong, kamu juga ngestal aku. Dosamu bertambah 2 kali lipat. Tahu nggak? Jangan bicara seperti itu. Bohong-bohong yang aku lakukan itu bohong hijau-hijau. Nggak berbahaya. Kenapa ayah harus kembali ke Indonesia? Yang pertama. Aku takut kamu nggak aman. Nggak, tenang aja. Benar kan, kamu sendirian di Indonesia. Gimana aku bisa tenang? Yang kedua, kenapa ayah harus sembunyi-sembunyi dari kamu? Itu karena takut kamu lari begitu ketemu aku, kan kamu bilang. Kamu bilang kalau ketemu aku, kamu bakal lari, lompat dari gedung, atau hilang gitu. Ini aku. Aku nggak mau dengar. Mari kita akhiri cara ini dengan rahasia. Jangan. Kalau kamu mengakhirinya seperti ini, bisa bahagia nggak sih? Percakapan yang bahagia, kamu harus kasih ayah. Pelukan besar dulu. Aku nggak mau. Nggak heran kamu akhir-akhir ini telepon aku. Selalu ragu-ragu dan menghindar. Aku dengar, kamu juga bikin background gitu ya. Kamu hebat. Kalau seseorang berbohong sekali, dia harus menutupinya dengan 100 kebohongan. Tahu nggak? Ini juga yang ingin aku katakan padamu. Kamu bohong sama aku berapa kali? Bukannya kamu bilang, semuanya lancar di Indonesia.
Malah jadi babysitter. Kenapa? Kerja nggak ada yang tinggi rendah. Masa sih? Terus kenapa kamu bohong bilang? Kamu kerja kantoran. Benarkan? Aku cuma takut kamu mikir terlalu banyak. Kamu kenapa sih? Kamu ini mau kita saling menyakiti gini aja. Bukan. Pokoknya sekarang, kita berdua ini. Statusnya juga hampir sama. Jangan ketawa, kamu selalu ketawa apa sih? Kamu pikir ketawa terus bisa bebas masalah ya? Bohong sama aku bakal ingat seumur hidup. Kita berdua sekarang. Sifat Nia mirip, aku suka kamu babysitter kan? Ngapain sih? Ngapain harus saling menyakiti, iya kan? Jadi aku dengan senang menerima usulmu. Kita hentikan saling menyakiti. Oke. Sudah. Oke, kamu kasih tahu aku dulu. Kamu kenal Kak Lan bagaimana? Yaitu karena kamu juga. Hari itu, Papa ngejar kamu. Kak Lan anggap aku preman, langsung digebuk. Jadinya kita berdua kenal. Kak Lan berani membela kebenaran, aku jadi lega. Waktu mepet, aku gak banyak bicara. Sekarang, kamu datang kerja cari uang, aku datang kerja. Ngapain? Lanjut. Kamu gak bilang ya aku gak tahu. Kamu pulang ke Indonesia cuma untuk Yo Siwei itu. Iya ya Kong. Kak Lan yang kasih tahu. Perlu dia kasih tahu? Itu kayak kutu di kepala botak. Sudah jelas banget. Karena kita berdua sudah dewasa. Aku akan bicara jelas. Aku belum nemu Yo Ziwei, nanti terjadi apa? Aku juga gak tahu, jadi kamu jangan sampai kasih tahu hubungan kita. Keluarga Wang, ngerti? Kamu ngapain? Suruh aku bohong lagi. Aku bantu kamu gak masalah, nak. Tapi kalau untuk Yo Siwei si brengsek itu, jangan harap. Kecilin suaranya. Aku sebut dia gak bisa kecilin suara. Bukan, Dia gak layak. aku cuma pengen bicara jelas. Aku cuma pengen bikin akhir yang sempurna. Kamu putus sama dia, itu yang paling sempurna. Aku bicara sama kamu gak nyambung ya? Kamu bicara dia ya emang gak nyambung. Kamu harus selalu ngalahin aku. Bohong lagi. Mau bohong untuk Yo Siwei. Dosa double. Xiao Pan. Aku nyetir. Nenek ceknya bagus ya? Lumayan normal. Kalian ngobrolnya asik ja. Gak ngobrol baru tahu pas aku di Jepang. Pernah ke restoran yang dia buka. Oh gitu, kebetulan banget ya. Beneran kebetulan, jodoh. Dulu kenal. Oke kita pergi. Oke. Pulang yuk. Nenek-nenek, pelan-pelan ja pelan-pelan. Lihat deh, gesit banget. Setiap lihat nenek, aku langsung ingat ibu aku. Oja? Waktu dia meninggal umur 75 tahun, dia udah pakai tongkat. Oja? Lihat nenek sekarang, masih gesit banget. Hari ini capek ya? Ga, hati-hati tangganya. Pelan-pelan. Pak Wang, kenapa? Gak apa-apa. Pan. Pak Wang gak apa-apa kan? Gak nyangka, udah tua-tua begini. Patah hati masih sedih banget. Patah hati di usia berapapun pasti sedih. Aku lihat Pak Wang mukanya pucat, napasnya gak stabil. Itu bener-bener kayak kena luka cinta. Lihat dia kayak gini. Gimana ya? Makan apa ya yang bagus? Ini kena luka cinta harusnya makan pil lupa cinta. Bisa aja kamu, emang ada yang jual. Mahal pun aku beliin dia. Itu cuma karangan di novel Jin Yong. Lin Sang beneran bisa bercanda. Aku beneran gak bercanda. Pil lupa cinta emang gak ada yang jual, tapi aku bisa bikin.
Jangan sampai malah bikin Pak Wang sakit. Aku gak bisa jamin langsung sembuh, tapi aku jamin. Bisa pulih semangat dan tenaganya. Jangan ngaco deh. Kamu gak percaya aku. Aku bisa. Bikin buat Pak Wang coba. Jag kan. Pengen ngeliatin kamu 1000 kali. Kamu ngomong di tempat lain. Ngaco aja udah biasa. Di sini juga berani ngomong sembarangan. Bukan, bisakah kamu memberitahu saya di mana gula merah? Tidak tahu. Saya tahu. Di sini. Sebenarnya kamu mau apa sih? Saya tidak mau apa-apa. Bubur millet dengan gula merah. Bukankah Wang Yang sudah 50? Wanita menopause ini. Ada satu ciri, emosi tidak stabil, tidur tidak nyenyak, tekanan darah juga rendah. Gula merah bersifat hangat, baik untuk limpa dan lambung, sedangkan millet bisa menutrisi yin dan menguatkan tubuh. Kedua hal ini paling cocok untuknya. Lalu kamu ngomong apa sih tentang pil cinta itu? Kamu lihat wanita keluarga Wang, semuanya terlihat sangat egois. Kalau kamu bicara tentang sains yang sederhana, mereka bisa mengerti? Harus pakai hal-hal yang mistis. Hanya dengan mistis kita bisa menakuti mereka. Yang penting akhirnya tujuan tercapai, kan? Kalau menurut kamu begitu, pil cinta dalam novel Jin Yong itu harusnya berbentuk padat. Benar. Kamu mengingatkan saya. Nanti saya akan pakai bubuk wijen hitam, campur dengan tepung. Lalu buat beberapa bola kecil. Terakhir, suruh dia minum dengan bubur millet gula merah. Masalah selesai. Saya sudah cukup baik. Yo Botong membuat obat itu dengan menggosok kotoran di tubuhnya. Lalu dibentuk menjadi bola kecil. Jangan gosok lagi, kamu sudah masuk ke dalam. Baiklah, pergi sana. Tidak masalah. Kamu terlihat sangat jujur. Tapi sebenarnya sering melakukan hal-hal licik. Kalau tidak, dari mana kamu mewarisi kelicikan itu, ya kan? Bisa tidak kamu? Pelan-pelan. Bubur ini enak sekali. Pelen-pelen menamnya. Masih ada? Masih ada. Tapi Pak Wang, ini sudah mangkuk kelima, lihat kamu. Baru sembuh dari sakit, sebaiknya bertahap saja. Linsang, terima kasih ya. Lihat, sudah berapa hari ini. Akhirnya ada nafsu makan. Bukan saya sombong, tapi soal terapi makanan, saya cukup berpengalaman. Mulai besok, sarapan dan camilan Pak Wang. Saya yang urus semuanya. Benarkah? Bagus sekali. Kamu tolong ambilkan saya satu mangkuk lagi. Masih makan ya? Baiklah, mangkuk terakhir, mangkuk yang paling terakhir, oke?